keluar dari mulut. Oke, sekarang mau ceritakan, boleh kamu menutup mata, boleh sambil menceritakan matematika itu kesulitannya di mana? Boleh kamu menceritakan? Ya, rumusnya seperti apa? Oke, tarik nafas kamu lagi dalam. Oke, saya menciptakan di dalam pikiran saya itu matematika itu memang sulit. Tapi ternyata kita penasaran dalam mengerjakan soal-soal. Betul kan? Ternyata semakin lama ketika kamu tarik nafas kamu dalam, kamu lepaskan lagi, kamu semakin penasaran macam mana sih mengerjakan matematika itu bisa kamu jawab sampai akhir soal. Mulai penasaran? Semakin penasaran nggak? Tarik lagi nafas. Ternyata di dalam pikiran kamu matematika itu sangat membuat kamu menjadi penasaran. Betul kan? Mulai berubah pola pandang kamu kan? Tarik nafas lagi dalam. Ternyata matematika itu membuat kamu sangat penasaran sekali. Lepaskan dari mulut. Setiap kamu tarik nafas, lepaskan lagi dari mulut. Setiap kamu tarik nafas lagi dalam, ternyata matematika itu sangat menyenangkan. Lepas dari mulut. Tarik lagi nafas kamu, ternyata matematika itu membuat kamu penasaran sehingga kamu sangat ingin sekali itu menyelesaikannya walaupun jawabannya tadi salah. Tarik lagi nafas kamu, ternyata matematika itu menyenangkan. Lagi nafas kamu, ternyata matematika itu tidak membosankan. Lagi nafas kamu, ternyata matematika itu walaupun sulit pengerjaannya, tapi kamu happy menemukan pelajaran ini. Dan tarik nafas kamu sekali lagi, lepaskan dari mulut, ternyata matematika itu menyenangkan. Oke, tarik nafas salah. Macam mana matematika? Ternyata menyenangkan. Betul ya? Penasaran? Berapa lama saya mengubah kamu? Pola pandang kamu matematika itu menyenangkan? 3 menit. Ternyata menyenangkan. Betul nggak? Walaupun sulit, kamu ini masih memandangnya karena pelajaran sulit, tapi ternyata menyenangkan. Oke, sekali lagi, kamu masih belum percaya ini sekarang. Oke, ya. Kamu belum percaya matematika itu menyenangkan. Oke, saya pola lagi kamu, tarik nafas lagi kamu dalam. Oke, ternyata matematika itu sama seperti kamu menemukan sesuatu barang tadi yang membuat hati kamu senang seperti gadget atau HP atau apa ketika kamu jalan ke mall. Ciptakan di dalam pikiran kamu, tarik lagi nafas, ternyata matematika itu adalah hanyalah pelajaran yang hanya berhubungan dengan angka-angka yang kamu sebenarnya tahu angka itu tadi antara 0 sampai 9. Hanya berkutat dengan angka. Ternyata matematika itu hanyalah angka yang bisa kamu selesaikan walaupun jawabannya salah, tapi kamu tetap bahagia mengerjakan soal matematika. Lagi nafas, matematika itu sangat menyenangkan. Ternyata matematika itu sangat menyenangkan. Ciptakan di dalam pola pikiran kamu, ternyata matematika itu sangat menyenangkan. Tanam di dalam hati kamu, matematika itu sangat menyenangkan. Dalam hati kamu, ternyata matematika itu semakin kamu ternyata matematika itu menyenangkan. Matematika sangat menyenangkan. Nafas lagi dalam, oke, lepaskan. Betul, sulit memang pelajaran. Tapi nah yang antara anu sama 9. Tapi ternyata pelajaran itu apa tadi? Gak bisa berubah ya. Jadi menyenangkan. Kamu sadar nggak kalau kamu bilang matematika itu menyenangkan? Enggak. Karena pikiran bawah sadar kamu bisa tarik, sehingga kamu menyatakan ternyata matematika itu menyenangkan. Bukan pikiran sadar kamu bisa tarik. Pikiran bawah sadar kamu bisa tarik.
Fisika gimana? Ternyata fisika itu mudah. Saya ubah lagi ya. Oke. Ini lihat nih, kawan kamu melek loh. Saya notice rupanya. Enggak kan? Oke, keren apa saya tahu? Siapa tadi namanya? Gita. Gita ternyata nggak suka fisika. Karena fisika pelajarannya sulit. V kuadrat sama dengan MC. Seperti itu. Rumus. Ternyata rumusnya gitu-gitu aja. Tinggal kamu ngulang-ngulanginnya aja gitu-gitu aja. Lancar kaji karena diulang. Kalau kamu seperti misalnya kamu jalan ke Siantar, besok kamu pulang, besok kamu lagi ke Siantar, kamu pasti ingat jalan-jalan lewat mana, gang ini, gang ini. Sebenarnya itu fisika. Betul nggak? Ternyata fisika itu nggak ada sulitnya. Kenapa lagi dong? Tapi fisika itu nggak sulit. Yang penting kamu ketika kamu bertemu rumus, kamu ulangi lagi rumus yang tadi. Sampai kamu temukan formula rahasianya. Ternyata fisika itu begitu gampang. Tarik nafas. Lepaskan lagi. Ternyata jalan fisika itu di situ aja, cuma diputar-putar saja. Lagi nah. Lepaskan lagi. Ternyata fisika itu pelajaran gampang. Lagi. Ternyata fisika itu pelajaran yang sama. Ternyata gurunya juga mengajarkannya juga menyenangkan. Enak, walaupun gurunya jutek tapi enak. Ternyata fisika itu sangat gampang. Kamu buat di dalam hati kamu, ciptakan di dalam pikiran kamu. Ternyata pelajaran fisika itu gampang. Ternyata pelajaran fisika itu menyenangkan. Ternyata pelajaran fisika itu menyenangkan. Ternyata pelajaran fisika itu menyenangkan. Karena apa lagi? Ternyata pelajaran fisika itu menyenangkan. Karena apa lagi? Ternyata fisika itu menyenangkan. Karena apa lagi? Lepaskan. Oke, lepas. Gimana fisika? Pelajaran yang menyenangkan. Oh, sip. Selesai. Kalau pelajaran sudah menyenangkan, pasti kamu akan tertarik mempelajari soal-soalnya dan pasti kamu akan bisa mengerjakan soal fisika. Yakin? Sadar nggak kamu mengatakan kalau fisika itu menyenangkan? Padahal tadi kamu nggak menyatakan itu. Berarti pikiran sadar kamu seperti kita ngomong, tangan kita seperti ini. Tanpa sadar kita menyatakan gini-gini kan. Ngomong kan kayak gini-gini tangan. Tapi kita olah nggak pikiran kita kalau tangan kita harus ke kanan, harus ke kiri, harus gini, atau kepala kita harus gini-gini. Tanpa sadar kan? Ternyata jawaban kamu itu yang tanpa sadar kamu, fisika itu menyenangkan. Karena memang kamu temukan rasa menyenangkan di dalam pelajaran fisika tadi. Yang belum kamu temui sebelumnya di pelajaran yang lain. Coba saya tanya, pelajaran menyenangkan itu bahasa Inggris dalam fisika mana yang lebih menyenangkan? Fisika. Pelajaran biologi dengan fisika. Fisika. Pelajaran seni dengan fisika. Fisika. Pelajaran yang apalagi menurut kamu pelajaran apa tadi? Kamu IPA. Kamu ambil IPA ya? Kelas 10 ya. Oh, kelas 10 berarti masih semuanya. Pelajaran olahraga dengan fisika. Fisika. Tapi fisika aja yang jawaban. Fisika dan matematika. Matematika. Oh, lebih kuat rupanya matematikanya. Gak apa-apa, yang penting dua-dua udah menyenangkan. Ya kan? Udah, kamu gantian duduk di sana. Biar kawan kamu lagi. Nyata nggak itu? Menurut kamu nggak nyata? Ternyata kalau kamu bisa rubah pandangannya hanya dengan saya menarik pikiran bawah sadar. Ternyata pikiran bawah sadar itulah sebenarnya arti hakiki orang manusia. Nah, pikiran sadar itu yang dia buat sendiri. Nah, ternyata pikiran sadar itu adalah 12%. Pikiran bawah sadar itu 88%. Nah, kita ketika menghadapi suatu masalah, kita selalu berhadapan dengan pikiran sadar dulu 12%. Pikiran sadar 12% itu kalau di dalam sebuah komputer, dia artinya RAM, random access memory. Nah, dia memori sesaatnya yang untuk mengambil data di dalam hard disk, yang mana hard disk itu adalah pikiran bawah sadar. Dan kita selalu mengerjakan di komputer itu adalah pikiran bawah sadar. Kenapa manusia tidak mampu melakukan ini? Ternyata kamu mampu. Pelajaran apa? Fisika, matematika, kamu mampu. Kamu bilang nggak mampu? Kamu nggak yakin? Karena kamu menggunakan pikiran sadar. Otak kiri kamu yang main.
Kamu nggak yakin diri kamu sendiri. Kamu sama-sama makan nasi sama saya. Kenapa saya bisa mampu pelajaran fisika saya di atas 9 terus? Matematika memang agak jeblok, tapi saya paksakan, tapi saya bisa 8 koma. Dulu masa saya panas, sekarang UN. Bahasa Inggris saya lebih luar biasa lagi, 9,7. Kenapa? Saya adalah murid yang goblok dulu waktu di tingkat kelas 1. Sebayang saya murid goblok. Saya ranking nggak pernah dapat. Saya nggak pernah dapat di atas 20. Saya pasti 21, 22, 23, 25. Tapi di waktu pas saya naik kelas 3, saya ubah pola belajar dan pola pandang saya. Ternyata saya mampu ngerjain fisika. Terus ternyata saya jago bahasa Inggris. Ternyata saya bisa pelajaran kimia. Ternyata saya juga bisa pelajaran biologi walaupun tidak sehebat di fisika. Fisika saya 9, biologi saya cuma 7, dan kimia saya cuma 7,9. Tapi artinya saya bisa mengejar ketertinggalan saya. Kelas 1 saya kimia saya jeblok konten 5 di rapor. Konten 5 terus. Kelas 2 saya rubah. Kelas 3 akhirnya mati. Nah, kalau nggak dirubah dari sekarang, ini nggak matang nanti kelas 3. Betul kan? Sama kamu siapa? Nisa. Oke Nisa, kamu yakin nggak? Kalau kamu nggak yakin ini nggak jadi. Oke, yakin. Kamu lepaskan aja. Oke ya. Oke Nisa, tarik nafas dalam. Kamu pelajaran apa yang tidak suka tadi? Lepaskannya. Matematika sama bahasa Inggris sama fisika. Oke, 3 pelajaran. Borong kamu ini. Kalau bayar kamu udah 3 kali bayar nih. Kalau kita 2 kali, kamu 3 kali bayar nih istilahnya. Borong semua. Pokoknya semua aja kamu kasih sama saya. Oke. Pelajaran matematika dulu. Oke, kamu tarik apa? Pelajaran matematika itu banyak angka. Yang angkanya 0 sampai 9 aja kan. Ternyata angka 0 sampai 9 itu banyak kali dia kalibrasinya sehingga angka tadi menjadi jutaan dan miliaran. Angka yang diputar-putar di situ-situ aja. Nah, ternyata matematika ini sama dengan seni. Yang mana nadanya cuma do sampai do tinggi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi berapa miliar lagu yang sudah diselesaikan dalam hanya nada do sampai do tadi. Betul? Ternyata matematika itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Karena ternyata matematika itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Lepas, ternyata di dalam pikiran kamu ternyata matematika itu bukanlah seperti yang kamu bayangkan bahwa matematika itu tersulit. Kamu tarik lagi nafas, ternyata matematika itu sangat menyenangkan sekali. Tarik lagi nafas, ternyata matematika itu adalah pelajaran yang selalu tiap hari kamu rindukan dan kamu selalu ingin berjumpa yang namanya matematika. Kamu tarik lagi. Ternyata matematika itu sangat menyenangkan. Sekadar itu, ternyata matematika itu sangat menyenangkan. Kamu tarik menyenangkannya, kamu buangkan yang membosankan buang. Lepaskan energinya tadi. Tarik lagi nafas, ternyata matematika itu sangat menyenangkan sekali. Tarik nafas lagi dalam, ternyata pelajarannya sangat menyenangkan. Ternyata gurunya sangat simpatik. Ternyata gurunya enak kita jumpa. Ternyata matematika sangat menyenangkan. Ternyata matematika itu sangat menyenangkan. Lepaskan lagi, tarik sekali lagi. Ternyata matematika sangat menyenangkan. Oke, lepas. Gimana matematika? Nah, selesai. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Suka belajar matematika? Besok ada pelajaran matematika. Kangen ya jadinya. Oke, pelajaran apa lagi tadi? Fisika ya. Oke, fisika. Oke, fisika. Tarik lagi nafas dalam.
Kita pindah ke fisika. Oke, fisika. Fisika itu apa yang nggak sulit? Oke, rumus. Tadi saya baru cerita sama kita. Ternyata rumus itu adalah yang rumusnya cuma itu aja gitu satu. Tapi soalnya bisa dibuat berputar-putar, dibalik-balik. Seperti angka HP 0, 08, 12, seperti HP saya 08, 12, 63, 76, 9, 63. Nah, Pak Anta misalnya 08, 12, sekian, 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 sekian. Hanya bermain angka 0 sampai 9 juga. Dan rumusnya cuma dibalik-balik saja. Tarik nafas lagi dalam, ternyata fisika itu mudah. Ternyata fisika itu karena kita nggak mau mencobanya. Tarik nafas lagi. Ternyata fisika itu kita nggak mau ngulang lagi soalnya. Ternyata fisika itu mudah. Ternyata fisika itu mudah. Lagi ternyata fisika itu walaupun kita salah menjawabnya tapi menyenangkan mengerjakan soal tadi. Ternyata walaupun sulit dia tapi kita tetap senang dan bangga hati kita mampu mengerjakan satu soal dari fisika. Ternyata fisika sangat menyenangkan. Ternyata fisika itu penuh dengan misteri. Ternyata walaupun dia penuh misteri dan rahasia, tapi rahasia itu yang sangat menarik bagi diri kita, menjadi tantangan. Fisika itu ternyata pelajarannya menyenangkan. Ternyata fisika itu pelajaran yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ternyata fisika itu sangat menyenangkan. Oke, lepas. Gak yakin kalau gitu. Ternyata bisa berubah. Pelajaran fisikanya jadi menyenangkan. Menyenangkan fisika. Enak ya pelajaran fisika. Walaupun sulit kita ngerjainnya, tapi kita penasaran terus belajar terus mencoba. Karena kita jadi siswa harus terus mencoba. Gagal mainkan lagi. Karena nanti gini, kejadiannya nanti kalau kita dalam berbisnis, kalau kita gagal bisnis tadi, uang tadi udah menghabiskan banyak uang. Jadi kalau kamu pelajari dari sekarang belajar gagal, yakinlah kamu nanti akan jadi orang sukses. Jangan kayak saya ya, gagal ya kan? Gagal apa nih sekarang? Ya udah ada bidikan. Oke, sekarang pelajaran bahasa Inggris. Oke. Kamu orang apa di sana? Kamu bisa bahasa kamu? Kita tarik nafas dalam. Ternyata belajar bahasa Inggris itu ya sama juga kita macam belajar bahasa kamu. Ya kan? Karena saya juga nggak ngerti bahasa kamu, ya kan? Ya, jangan kamu paksa saya pandai bahasa kamu, tapi saya bukan nggak tertarik saya mau belajar bahasa kamu. Karena ternyata bahasa Inggris itu sama juga dengan seperti kamu belajar bahasa kamu. Keren apa saya bilang? Ternyata bahasa Inggris itu hanya mengubah bahasa aja, hampir sama aja dengan bahasa Indonesia. Ternyata bagaimana kamu bagaimana kamu dulu mengerti bahasa kamu, ya begitu juga kamu mengerti bahasa Inggris. Tinggal sekarang tarik nafas lagi, kamu bagaimana mengikuti pelajaran itu. Tanya sama gurunya kalau kamu nggak ngerti. Pos uang sama bapak. Tarik nafas lagi, tanya sama gurunya kalau kamu memang nggak ngerti bahasa Inggris sekarang. Ternyata bahasa Inggris itu sih nggak sesulit yang kamu pikirkan. Hanya beda kamu memindahkan aja bahasanya dari sini kemari, cuma itu aja. Tarik nafas lagi dalam, ternyata bahasa Inggris itu sih tidak sesulit yang kamu pikirkan. Ternyata bahasa Inggris itu bisa mudah kalau kamu mau. Lepas lagi ternyata bahasa Inggris itu mudah. Tarik nafas lagi dalam, ternyata bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan. Pas. Bahasa Inggris sulit. Apanya yang ini? Apanya yang sulit? Nggak ada. Serius, Nisa? Oke, gantian. Kita lagi.